bapak hadir di Wasani Nanggo Basobo Doangan SD Soleh dan Soleha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wal awwal wal akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terutama sekali yang sama-sama kita hormati Pak Wali Negari Kendari Dusun Tanah yang ada bersama kita. Seterusnya sama kita hormati yaitu Bapak Kepala Sekolah SD 03 Kendari Dusun Tanah, dan seterusnya Bapak Kepala Sekolah SDN 018 Dusun Tanah yang kami muliakan, dan seterusnya yang sama kita hormati seluruh majelis guru SD Gabungan Kendari Dusun Tanah yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Yang kami cintai, yang kami banggakan anak-anak kami, siswa-siswi SD 018 dan SD 03 Kendari Dusun Tanah pada pagi hari ini yang kami cintai. Baik, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi lancarnya acara kita dan ridho dan diridhoi pada pagi ini. Ya, kita sama bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil. Kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah. Semoga pada hari kiamat nanti kita semuanya memperoleh syafaat beliau dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, majelis guru yang kami muliakan dan anak-anak kami yang kami cintai. Madok yang laki-laki duduk apa sedo rapi, madok apa sedo fokus. Yang cewek-cewek duduk bersiku, madok ke depan rapi, duduk sopan rapi. Tetap tuh. Ya. Baik, alhamdulillah kita telah menyaksikan beberapa penampilan dari anak-anak kita. Ya, ada penampilan tahfiz dan ada penampilan nyanyian lagu Isra Mi'raj. Ya, ada penampilan ayat bersambung. Masya Allah, kami sangat terharu sekali melihat atau menengok. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita terus berjuang, ya terus berkria, apalagi di bidang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita kadang-kadang Dusun Tanah kedepannya lebih banyak lagi mencintai hafiz untuk menjadi hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Baik anak-anak kami, yang kami secara pribadi mohon maaf kepada majelis guru. Terima kasih kepada majelis guru yang telah memberi kami kesempatan untuk silaturahmi pada pagi ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yaitu yang kita akan di Masjid Nurul Falah Kadang-Kadang Dusun Tangah, yaitu gabungan 2 SD Kadang-Kadang Dusun Tangah, yaitu SD 018 Peran Dusun Tangah dan SD 03 Kadang-Kadang Dusun Tangah. Kami mengucapkan terima kasih kepada majelis guru yang hadir pada pagi hari ini. Seterusnya kami mohon maaf kepada majelis guru, mungkin nanti tidak bisa secara normal atau maksimal karena persamaan sekadar memenuhi undangan saja, menghargai undangan saja karena karena keadaan Solo sudah kritis. Alhamdulillah dan terhitung malam tadi di mobil malam dolar perai lalu siangnya lalu paginya sehingga tak berkurang suara. Jadi kami mohon maaf apalagi ke anak-anak kami supaya kita diam ya, nanti tidak tahu atau tidak terdengar apa yang kami sampaikan nanti. Sebagai diam bisa diam. Ini yang laki-laki kalau cewek-cewek masih bisa diam. Ini yang laki-laki yang nggak payah disuruh diam, yang nggak pandai laki-laki ya. Baik, Bapak Ibu majelis guru dan anak-anak kami yang kami muliakan, tentang kisah Isra Mi'raj dalam lagu telah dinyanyikan oleh anak kita tadi, yaitu tentang perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa suratnya yang mengatakan? Surat apa yang mengatakan perjalanan Isra Mi'raj? Surat apa? Surat Is ayat berapa? Ayat 1. Itu mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini yang menceritakan dalam Al-Quran, yaitu surat Bani Israel ayat 1. Nah, ini pun cuma pertanyaan. Kalau tentang Isra Mi'raj, sampainya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini baru separuh kalau dari bawah. Jadi kalau Isra Mi'raj ini kalau kita baca, kalau basuama, babangga mangko baujuang baulu mangko nyoba baru, babijo mangko nyoba tukang buat masabab mangko nyoba sampai di Isra itu kalau dari bawah separuh jalan baru, masih panjang ke bawah lagi. Kenapa masih panjang? Kalau gitu dia dari bawah panjang mana? Sebabnya terjadi Isra Mi'raj itu apa penyebabnya? Sebab segala sesuatu yang terjadi itu ada sebab-sebabnya. Yang disampaikan oleh Pak Wali kita tadi itu sudah penutup, sudah agak ujung. Kenapa? Kesempurnaan dari Isra Mi'raj itu tujuannya adalah kesempurnaan sholat yang 5 waktu. Itu baiklah. Simpan terus, simpan kau tak mau simpan. Yuk kita ke Isra Mi'raj. Ya. Beko ada pertanyaan. Siapa yang dapat akan dikasih hadiah. Itu simak. Beko yang ditanya udah dapat. Makanya kaji itu dari awal simak. Paham? Makanya diam. Baik. Sebagai tema kita pada pagi ini memperingati Isra Mi'raj, mempelajari 3S. Apa judulnya? Memperingati Isra Mi'raj, mempelajari 3S. Baik, itu sebagai tema. Kalau tentang kisah Isra Mi'raj, kalau kita baca, kalau kita hitung dari bawah, sangat memakan waktu yang sangat panjang. Kami Isra Mi'raj sudah 15 malam sampai malam tadi. Itu pembacanya tidak kurang dari 3,5 jam selama 15 malam ini. Ini kalau Isra Mi'raj. Tapi sekarang guru kita Isra Mi'rajnya mau cepat berhenti, paling-paling 1,5 jam dipilih aja. Bala dan Nabi
naik ke langit 1, langit 2, tiba di hadapan Allah, dapat solat 2 kata, turun lagi ke bawah. Itu saja banyak ini. Maka sejarah aku banyak tinggal. Yang muda-muda banyak yang nak tahu sejarah. Kami saja waktu di malam ke Padang, malam yang dulu, Jumat malam di Kota Baru, Sungai Kalung, Borolaku, Labaruban, Sungai Labaruban ke Palau. Setiap kami tanya dalam Isra Mi'raj, ada yang lapik dengan. Kenapa? Karena tidak paham dengan sejarah. Kenapa? Di akhir zaman kini, guru kita membaca Isra Mi'raj cuma diambil sekedar yang hikmah saja. Padahal sebenarnya penting. Ya. Kenapa sekarang ini banyak terjadi kezaliman? Kenapa sekarang ini orang tidak peduli dengan salat? Karena mereka tidak paham dengan sejarah. Ya. Nah, di kita sekarang pagi ini bukan ingin membaca detail. Kalau kita baca detail mungkin sampai jam 6 sore yang tugas. Di kita sekarang mengenal tema yang 3 tadi, memperingati Isra Mi'raj, mempelajari 3S. Apa itu 3S? S yang pertama, perhatikan anak-anak kami. S yang pertama adalah sayang. Apa S pertama? Sayang. Siapa yang harus kita sayangi? Belajar dari Isra Mi'raj Nabi kita, belajar daripada perbuatan Nabi kita, belajar kepada sahabat sayang Nabi kita. Nabi kita sangat menyayangi orang tua. Walaupun Nabi kita umur 4 tahun, orang tua perempuannya meninggal. Dalam kandungan bapaknya meninggal, diasuh oleh kakeknya sampai umur 8 tahun dan dilanjutkan oleh pamannya sampai dewasa. Tetapi yang Nabi kita menyayangi kakek beliau, menyayangi pamannya seperti orang tua kandung. Jadi tadi apa yang pertama? Siapa yang harus kita sayangi? Orang tua yang harus kita sayangi, orang tua yang harus kita hormati. Ya, kami tadi sangat bangga sekali dengan anak itu yang ketiga tadi telah menampilkan potensi beliau, yaitu ayat bersambung surat An-Naba. Masya Allah, dikuasai bagi orang tua. Harta yang paling berharga bagi orang tua adalah anak paham dengan Al-Quran. Auto banyak, rumah batike, piti banyak, kabun sawit bantar-bantar, alun tantu kabun lain. Tetapi kalau ada anak yang hafal Quran, maka anak akan menyelamatkan kita dari lubang neraka. Jadi lanjutkan, kami sangat bangga sekali dengan anak-anak tadi. Terus anak-anak yang membaca surat pendek tadi. Ya, surat pendek dimulai dari An-Naba tadi. Setelah itu ayat berikutnya dalam yaitu juz 30 tadi dalam Al-Quran. Ya, semoga anaknya tetap berlanjut, tetap semangat untuk memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Semoga nanti kita bisa menolong orang tua. Imam Al-Ghazali, ya benar. Imam Syafi'i, oh benar. Imam Mahdi, benar. Imam Hanafi, benar juga. Imam apa? Imam Hafizul Khairan, Masya Allah. Imam pemimpin Hafizul Hafiz Khairan baik. Akulah orang tua bagi nama anak dan sesuai dengan kaidah sunnah. Dagi nama anak cari dalam Quran. Sebenarnya nama anak ini kafirun. Apa nak kajahit kalau yang naik nama anak dia kafirun. Siapa nama anak ni? Abu Lahab. Abu bapak Lahab celaka, berarti bapak celaka. Jika bantah imam pemimpin khair, betul imam Hafizul ya, Hafiz
mudah-mudahan yang jadi hafiz Quran. Khairu banyak rancang. Aku contoh bagaimana dan semana bagaimana. Sebuah mana yang buya talu, apa tahu waktu meladang di talu, saya juga lagi main. Kok ada luka boleh talu? Baik, lanjut. Ini siapa yang harus kita sayangi? Kita sayangi, disuruh kita kerjakan, dilarang kita berhenti. Semuanya orang tua kita tidak ada satupun punya niat buruk kepada anaknya, tetap niatnya baik supaya anaknya menjadi orang baik. Diserahkan ke sekolah dari dasar namanya SD, diserahkan kepada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran atau mengaji Al-Quran. Itu tujuan orang tua supaya kita menjadi soleh dan soleha. Baik, yang pertama sayangi orang tua. Lain sayang orang tua, lain sayang orang tua. Alhamdulillah. Lain lagi mereka minta balik paket seterus. Lain nak sukum main chip. Lain ya lain apa kau seketik yang pindahnya? Ada yang suka main chip. Imam mantap. Yang pertama sayangi orang tua. Yang kedua simak. Yang kedua adalah sabar. Tentu sabar. Apa sabar tuh? Renahan, sabar, jangan gampang emosi. Aku benar gini, waktu pagi ini harus kita sabar. Nggak boleh dengan kawan cubit-cubitan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sabar, duduk. Apa yang kita sabarkan supaya kita disayang oleh disayang oleh orang tua. Jadi sayang yang pertama tadi ada tinggal satu. Yang pertama sayang kepada orang tua. Yang kedua sayang kepada guru. Di sekolah guru harus sayang. Di MDA di guru harus sayang. Lain sayang ke guru di sekolah. Lain pengalaman ke guru di sekolah. Alhamdulillah. Yang kedua adalah sabar. Kenapa harus sabar? Nabi kita Isra Mi'raj itu diuji oleh Allah. Yang pertama seperti lagu kisah Samsul tadi. Yang pertama meninggal siapa? Khadijah itu kenapa Nabi? Istri yang keberapa? Pertama, berapa lama Nabi kita menikah dengan Khadijah? Nah, berapa lama? Berapa lama Nabi kita mempersemikan Khadijah? Berapa? 25. Yakin? Yang sini? 20 menit. Jadi Nabi kita memperisterikan Khadijah selama 20 tahun. Berarti Khadijah meninggal umur 65 tahun. Meninggal Khadijah ketika itu seperti lagu tadi. Setelah itu menyusul paman beliau. Siapa namanya? Abu Talib. Jadi tahun itu Nabi kita dirundung oleh kesedihan, kehilangan dua orang yang disayang. Pertama istri, kedua paman. Maka disebut tahun itu namanya Amul Husni.
yaitu tahun kesedihan. Nah, tetapi Nabi kita sabar, nggak pernah nangis, nggak pernah marah pada siapapun. Kenapa? Karena Nabi kita menganggap itu sudah semua ketentuan Allah Subhanahu. Jadi sabar, pentingnya kesabaran bagi kita. Bisa sabar? Bisa sabar? Nah, siapapun yang nak bagaimana sampai sudah dengan yang dia dapat kalau awak. Siapapun yang nak bagaimana sampai siap dia dapat kalau tak bisa payah dia nak bicik. Nah, bisa dia. Apa pun dia yang cewek-cewek, siapa yang bisa diam sampai sudah dia hadiah sama Pak Wali. Bawa dia ada? Ya. Bawa dia. Hadiah. Siapa yang tak ngomong sampai sudah acara kita dikasih hadiah sama Pak Wali. Ya. Bawa dia benda. Maju. Yang pertama apa? Pertama siapa? Satu lagi. Yang kedua. Jangan apa kita harus sabar. Jangan gampang marah. Jangan melawan ke orang tua. Jangan melawan kepadaku. Pakai sifat sah. Kepada teman nggak boleh berkelah. Nggak boleh jah. Mantap. Nah, terus yang pertama lagi. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah berapa rakaat salat sehari semalam? Allah dijawab sebelah siko. Sehari semalam solatnya rakaatnya 7 dan waktunya 5 waktu. Sehari semalam. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Perintah siapa? Perintah Allah. Di yang ketiga adalah sholat. Ini perjuangan Nabi kita menyempurnakan sholat ini luar biasa, bukan gampang. Nah, meninggal istri, meninggal paman, pergi ke Taif, dilempar oleh orang Taif, kembali lagi dan diintai oleh 4 abu. Pertama Abu Lahab, kedua Abu Jahal, ketiga Abu Sufyan, keempat Abu Qatadah. Abu dan 4 inilah yang terus mengincar Nabi kita, mau membunuh Nabi kita, tetapi Nabi kita tidak mau membalas karena Nabi kita pakai sifat sah. Dikejar oleh orang kafir, lari ke rumah anaknya Fatimah, dikejar lagi ke situ, lari ke rumah eteknya Ummi Yani atau Ummi Artika, dikejar lagi orang kafir ke situ. Maka disitulah saatnya Allah mengutus Jibril untuk menjemputnya Nabi kita untuk di Isra menghadap Allah Subhanahu. Kalau kita baca Isra Mi'raj ini dari bawah panjang, bertengkar bumi dengan langit, apa penyebabnya? Bertengkar 2 malaikat, apa penyebabnya? Dibanyak kalau alasan dari bawahnya panjang sekali, nggak tuntas satu hari ini kita membaca Isra Mi'raj. Nah, jadi Nabi kita Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba-Nya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang
telah kami berkahi kata Allah di sekelilingnya. Ya. Jadi kalau kita baca nanda kami perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, di situ ada 5 perhatian. Jadi seperti yang kami bilang sama Pak Guru tadi, kalau untuk anak-anak kami samping itu nak dekat itu bro. Di mana kau kaji marifat kanak berasurah. Itu pandang kajinya. Di bedah dan Nabi awak berapa kali apun tu awak, tapi kalau kami yang dewasa itu penting berapa kali dan Nabi kita di bedah dan apa tamsilnya untuk kita, itu penting. 5 perhatian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu penting bagi kita sebenarnya. Tapi kalau untuk anak-anak belum paham, tapi seraya baca seraya simak supaya paham dengan sejarah. Simak. Saya Nabi berangkat dari Masjidil Haram pakai kendaraan apa? Itu namanya Asra atau Isra. Asal katanya Asra atau Isra. Asra atau Isra artinya perjalanan malam. Waktu berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini 5 perhatian Islam. Berangkat dari Masjidil Haram, berhenti dulu namanya di Thayyiban. Nyampe di Thayyiban, apa kata Jibril? Muhammad, irkab ya Muhammad, turun Muhammad, sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Nabi kita patuh, sabar, turun, salat 2 rakaat. Setelah salat, naik lagi, insil ya Muhammad, naik Nabi kita ke punggung pura, terbang lagi, ditanya oleh Jibril, ma sholaita ya Muhammad, tahu enggak engkau tempat engkau salat tadi Muhammad? Apa kata Nabi kita? La adrikni, enggak tahu saya. Apa kata Jibril? Katanya sholaita thayyiban, tempat engkau salat tadi itu Muhammad namanya adalah Thayyiban. Dulu Thayyiban, sekarang namanya Madinah. Di Nabi kita berangkat dari Masjidil Haram, berhenti dulu di Thayyiban dulu, sekarang namanya Madinah. Berangkat lagi dari Thayyiban, Nabi kita menuju suatu tempat namanya Madian. Madinah ini kata Jibril, di sini besok kamu hijrah Muhammad, di sini kamu meninggal, dan di sini kamu akan tinggal. Ternyata betul. Berangkat dari Madian atau Madinah, Nabi menuju, berangkat dari Thayyiban, Nabi menuju Madinah. Dari Masjidil Haram berhenti di Thayyiban, berangkat di Thayyiban, berhenti namanya di Madian ini tempat Nabi Musa dulu selamat dikejar oleh tentara Firaun. Apa nama tempatnya kedua? Madian. Berangkat lagi dari Madian, ini kita potong percepat aja. Berangkat lagi dari Madian, Nabi kita menuju Lembah Tursina. Apa ini Lembah Tursina? Tempat Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Tempat Nabi Musa menerima wahyu, tongkatnya bisa menjadi ular. Itu namanya Lembah Tursina. Berangkat lagi di Lembah Tursina menuju Baitul Hilm atau nama kerennya Baitul Lahmi. Itu tempat itu dulu tempat lahirnya Nabi Isa. Namanya Baitul Lahmi. Coba kita ulang lagi dari awal. Berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Thayyiban. Sekarang apa namanya Thayyiban? Berangkat dari Thayyiban lalu ke Madinah. Apa kejadian Madian dulu? Selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun. Berangkat dari Madian laju ke Gua Tursi atau Lembah Tursina. Apa kejadiannya dulu? Tempat Nabi Musa mengecek dengan tempat Nabi Musa menerima lalu tongkat berubah menjadi berangkat dari Lembah Tursina menuju Baitul Lahmi. Satu lagi Baitul Lahmi.
Ini kita lanjut. Berangkat dari Baitul Lahmi, Nabi kita menuju Baitul Maqdis. Itu disebut dalam lagu tadi. Siapa yang melakukan tadi? Itu disebut itu. Baitul Maqdis, perjalanan malam hari itu disebut dalam lagu tadi. Atau yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Dari Baitul Lahmi menuju Masjidil Aqsa. Di sini Allah memperlihatkan tamsil kepada Nabi Muhammad 17 pemandangan, 15 yang buruk, 2 yang bagus atau baik. 17 pemandangan, 15 yang buruk, 2 yang bagus. Apa itu yang 15? Salat 15 rakaat saja. Apa itu yang 17? Salat 17 rakaat sehari sama. Oi. Simak. La ilaha illallah. Sama laju anak-anak udah ketek kan. Simak lu. Nabi berangkat dari Baitul Lahmi menuju Masjidil Aqsa. Diperlihatkan oleh Allah 17 pemandangan, 2 yang baik, 15 yang buruk. Apa itu 17 pemandangan? Salat 17 waktu, 17 rakaat sehari sama. Mana yang 17? Subuh berapa? Zuhur berapa? Asar berapa? Maghrib berapa? Isya berapa? Berarti 3 kali 4 berapa? 2 ditambah 3 ditambah 2 berarti 7. Salat sehari semalam itu jumlahnya yang wajib 17 rakaat. Itu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita waktu berangkat dari Baitul Lahmi untuk menuju yaitu Baitul Maqdis atau yang disebut dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa Palestina. Paham? Apa tadi yang 17 bang? 17 rakaat sehari sama. Mulai sholat subuh memang tadi. Alhamdulillah. Suhur biasanya lain. Acok pelai. Lain ada pelai. Selain daripada imam, siapa yang lain sholat subuh tadi? Ya lain. Tanya kaya apa? Ya lain. Selain daripada imam, siapa yang lain sholat subuh? Laki-laki. Selain daripada imam. Yakin? Betul? Yang cewek-cewek? Cuma 1. Oh, cewek. Itulah. Ya, yang tidak mau meninggalkan sholat subuh berarti inilah calon-calon anak soleh dan soleh. Imam kali boleh waktunya lain. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak tinggal. Ada tinggal. Acok tinggal. Apa yang ada tinggal? Zuhur acok tinggal. Lain ada. Kini yang zuhur ada yang mulai. Ya. Baik. Yang ketiga apa tadi? Berapa waktu sehari semalam? Berapa rakaat jumlahnya? 12 rakaat. Perintah dari siapa? Yang menyuruh kita siapa? Nabi Muhammad. Lain ada nampak ayah jamaah sembahyang di rumah. Lain. Ya lain. Ada mana? Ayah jamaah mana nampak sembahyang di rumah? Subuh. Ayah jamaah mana nampak sembahyang di rumah? Ada kemana? Nah. Ya. Salat yang dijemput oleh Nabi kita bukan dijemput sebenarnya. Simak dulu. Simak. Ya, jangan salah paham. Nabi kita Isra Mi'raj bukan menjemput salat.
tetapi menyempurnakan solat yang 5 waktu. Kau kajinya dalam suara. Kau untuk kami yang tua-tua, solat yang 5 waktu itu adanya di batang tubuh. Tapi ini bukan anak-anak, untuk kami yang tua. Salat yang 5 waktu itu adanya di batang tubuh kita. Maka Nabi mengatakan, siapa yang tidak salat sama dengan bangkai berjalan. Bangkai hidup apa mati? Mati. Walaupun dia hidup di dunia ini, tapi Allah menganggap mereka mati. Kenapa? Salat itu adanya di batang tubuh kita. Subuh 2 rakaat di tubuh kita, zuhur 4 rakaat di tubuh kita, asar 4 rakaat di tubuh kita, maghrib 3, isya 3 di tubuh kita terletaknya salat yang 5 waktu. Ya, maka orang yang meninggalkan salat 5 waktu maka berdosa kepada Allah dan dianggap oleh Allah mereka itu mati. Salat subuh, anak-anak kami yang salat subuh tadi pertahankan. Jangan sampai kita meninggalkan salat subuh. Kenapa? Bagi orang yang meninggalkan salat subuh, Allah menganggap mereka mati sampai subuh besok. Paham? Paham tak? Orang yang meninggalkan salat subuh pagi tadi, Allah menganggap mereka mati sampai subuh besok. Kenapa dikatakan begitu? Karena salat subuh di tubuh kita adalah posisinya nafas turun satu turun, satu naik, satu masuk, satu keluar. Jadi orang yang tidak salat subuh sama dengan orang yang tidak bernafas atau tidak bangun. Orang tidak bernafas itu apa mati? Mati. Berarti orang tidak salat subuh mereka tidak punya nafas, berarti tidak hidup. Jadi anak-anak kami yang salat subuh ini, alhamdulillah, semoga menjadi soleh dan soleha. Amin. Baik, kita lanjut. Salat yang 5 waktu ini dijemput oleh Nabi kita. Perjuangannya bukan main, anak-anak kami, bukan main perjuangan malam. Dari awal sampai akhir diberi jatah oleh Allah pertama kalinya kepada Nabi kita berapa? Sebanyak 50 rakaat, tetapi dikurangi atas permintaan Nabi Musa, maka menjadilah salat kita 5 waktu sehari semalam. Ini yang harus kita pahami dan ini yang harus kita amalkan. Ya, sebab karena kaji anak-anak, kalau tak tu kami tidak kaji Isra Mi'raj betul. Apa mana intinya? Sumayang, apa mana sumayang itu? Jadi kalau tak tentu sesumayang tu atau tak tentu, maka banyak orang ingin memalih sumayang, mengaku Islam tetapi tak sumayang. Dek garajo tinggal sumayang, dek aktivitas tinggal sumayang. Itu banyak kini. Garajo kantor tinggal solat, garajo maja tinggal solat, kerja ke ladang tinggal solat, kerja ke sawah tinggal solat. Padahal mereka mengaku Islam. Tidak ada nilai di hadapan Allah dan kami. Seorang manusia yang tidak solat berharga sebelah sayap nyamuk di hadapan Allah daripada kita yang tidak solat. Dia akan sisiakan solat. Orang yang tidak solat, kata Allah, berharga sebelah sayap nyamuk di hadapan Allah daripada orang yang tidak solat. Orang yang tidak salat subuh tadi sampai subuh besok 20 juta gajinya, 30 juta gajinya tidak diberkahi oleh Allah. Walaupun dia orang kaya, pejabat tinggi, pangkat tinggi, semua gelar dia punya, tapi dia tinggalkan salat subuh, maka keberkahan dalam hari itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Lain lagi nama salat misuah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, kita pelajari sekarang tentang salat, belajar di sekolah sama guru agama kita, belajar di TPA sama guru kita, masalah salat, masalah wudu, ya masalah taharah dan lain sebagainya, untuk kita amalkan setelah dewasa atau setelah besar atau setelah balik dan beragal. Paham? Paham?
inti Isra Mi'raj kita apa? Salat 5 waktu. Ini ada pertanyaan untuk yang laki-laki. Nah, silakan. Siap? Siap? Baik. Satu orang yang tercepat, tunjuknya satu orang yang paling tercepat. Dah. Nabi kita diangkat menjadi Rasul umur berapa? Nah, ini 40. Yakin? Yakin? 40. Yakin? Betul yakin? Betul. Yang cewek, nah ini ada dikasih sama Pak Wali. Nah, siap? Siap? Umur berapa Nabi kita ketika menyelesaikan suatu masalah ketika itu dan mengangkat Hajar Aswad? Dulu ya, umur 30, bentar, jauh. Pak Wali, Bapak. Yang berbeda hanya cewek pada cowok. Ya, kadang ada tu cewek. Semua cewek dah pandai cari, dan cowok pandai cari. Nah, yang depan, yang sikap. Simak yang laki-laki dulu. Simak. Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Sikor, ini sikor. 20 Rajab. Mantap. Santiang. 20 Rajab Santiang. Yang sekelompok di belakang cewek-cewek. Tak tunjuk sepuluh menjawab. Dia tadi yang ditanya tanah. Lama join tak ada. Kalau sudah, dah jawab tadi. Siapa yang jawab tadi pertama kali? Dia lah. Dia betul. Ulang lagi. Itu masih aku tu namanya hukumnya. Dah duduk, dah berdiri tegak nah. Dah berdiri tegak. Aku tak balik pertanyaan sebenarnya. Umum siapa yang dapat? Umur berapa Nabi kita ketika Isra Mi'raj? Turun. Tak mau mula terpaksa sabalan. Wah, kui barang. Turun tangan lo. Cewek, umur berapa Nabi kita ketika Isra Mi'raj? 21. Pas 21. Belum tepat. Sebelah sekolah. Lewat. Waktu Isra Mi'raj umur berapa? 27. Itu tanggalnya tuh. Umur 53. Yakin? Aku yakin? Belum sampai lah. Belum sampai. 33. Mantap. 63. Santiang. Berapa? Mantap. Dah.
Ndak do yang tapek saudara ya lah. Ndak do, lah duduk. Ya apa sampean? Hanya apa sampean untuk besok. Lah diam lo, ndak do tapek lah. Diam lo. Nah, umur Nabi kita ketika Isra Mi'raj itu umur beliau 51 8 bulan 16 hari. 51 8 bulan 16 hari. Lawannya 51 8 bulan 16 hari. Masih ingat dah? Berapa umur? Itu umurnya. Itu di bedah Nabi kita yang terakhir. Dada Nabi kita di bedah 5. Itu kalau kami tua perlu tahu. Di mana dada Nabi kita 5 kali sehari semalam kawin dan bantu ikan di lawi itu ada. Tapi kalau itu anak itu taluk itu ada. Barek malah tu tak ada kau. Laju. Sebelum waktu tu, kau guru banyak kau dalam lompet di dalam sakuan tu bagian dia. Ya, lah banyak dalam lompet di dalam sakuan. Yang ketek-ketek tu dulu, cewek-cewek. Umur berapa Nabi kita ketika ibundanya meninggal? Anda tahu? Yakin? Aku yakin. Siapa bagi ada? Siapa yang bagi ada? Ada guru kita. Di mencari saya kalahkan sampai guru kita. Siapa? Kamu undang tadi kan? Kalau yang undang nggak boleh lagi. Yang cowok-cowok, cewek nusa yang cowok-cowok, yang cowok-cowok. Nah, siap. Nah, duduk. Umur berapa Nabi kita ketika kakeknya meninggal? 8. Yakin? Aku yakin. Saya nak takut je Pak Balik. Saya nak takut je Pak Polsek. Orang nak. Jom. Berapa no? Ya. Berapa tahun tadi? 8 tahun. Baik. Selesai. Adun itu kan anda hadiah kena gitu. Ada tambahan. Baik, ada tambahan selain dari Pak Guru. Pertanyaan berikutnya. Yang cewek-cewek baik. Baik, ya, duduk kakak. Duduk. Untuk yang cewek, khusus cewek-cewek, tidak boleh cowok. Cewek yang sebanding ikut kemari. Nah, mana pertanyaannya? Umur berapa Nabi kita ketika mendapat wahyu pertama? Sebelah situ. Cewek. Yang sudah berdosa. Masih. Nakakah? Tunggu dulu, pertanyaan dia. Siapa yang pernah dulu dijual tadi? Umur berapa Nabi kita ketika mendapat wahyu pertama? Pak dulu, yakin? Aku yakin? Yakin? Baik, dah. Dah duduk. Siapa yang tak mau duduk tak bagi dia dah. Harus duduk. Baik.
Anak-anak kami yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai, majelis guru yang kami muliakan, yang kami hormati pada pagi ini. Mungkin sebagai kesimpulan yaitu Isra Mi'raj kita pada sore hari ini, yang pertama, kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai tenaga pengajar adalah sebagai contoh bagi anak-anak kita. Setelah itu, sebagai peserta hasil dari Isra Mi'raj, marilah kita sama-sama memegang teguh. Siang jadikan kapan tukik, jadikan malam jadikan lalu, yaitu tentang salat yang 5 waktu. Bagi anak-anak kami begitu juga. Ya bagi yang telah paling beragam, jangan ditinggalkan sholat. Kalau ditinggalkan sholat berdosa dimarahi oleh Allah. Jadi Nabi kita Isra Mi'raj adalah menyempurnakan sholat yang 5 waktu. Enggak boleh tidak sholat. Mari kita nyanyi. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat buahnya serta berbunga. Batang kemumu di tepi parit, jatuh amalayang sularonyo. Walaupun kulimu setinggi langit, kalau tak sembayang tak aduh gunung. Ambillah sawah kepala alado, tanam hilalang satu jodoh. Walaupun hidup bertimbun harato, kalau tak sembayang badan celah. Kepingin surga apa neraka? Bila pasah di padang aroh, kami majua si batang jahit. Kalau kepingin masuk sarugo, marilah perbanyak amal yang soleh. Paham? Sepakat sholat 5 waktu. Takbir. Masya Allah, semoga anak-anak kami semoga menjadi generasi soleh soleha. Amin. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pagi ini. Karena mengingat waktu, insya Allah nanti malam kami di Managaro, Jabal Nur, jadi sore tak bisa dikulas. Besok pagi insya Allah siang di sungai, malam di Ligi insya Allah. Rabu malam kalau tak balangan di Sabtu. Sudah Kamis malam di pabrik SSU kalau tak salah. Jadi suaraku memang tak kritis, dan kerana dipakai talui. Nampak tadi kami mohon, tapi alhamdulillah walaupun ribui tapi tetap terkendali. Inilah contoh anak murid SD 07 Rusuk Tengah dan SD 018 Rusuk Tengah. Insya Allah contoh anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Terima kasih banyak atas segala perhatian kepada majelis guru, dan mohon maaf atas segala kesalahan kami. Yang salah datang daripada Allah.